Kenapa saya kenapa ngomongnya? Saya dulu kan yang ngomong. Kenapa saya ngomong, Pak? Anak saya di sini kerja di tambang. Kalau anak saya nggak kerja di tambang, siapa yang ngasih makan anak saya? Anak saya, istrinya. So, semuanya tutup harusnya. Waktu zaman tahun berapa? Mau saya dulu juga saya suruh kejaksaan. Kemarin saya audiensi nggak ada Pak Adit yang diwakili Pak Mulkan sama. Harusnya fair lah kejaksaan. Nah justru mau sampai kapanpun juga saya mewakili Bogorindo, saya tidak akan mau memberikan koordinasi kepada oknum-oknum yang nggak jelas. Pertama, yang saya mungkin di sini telat ya datang ke sini. Yang pertama yang saya pertanyakan itu kejaksaan datang ke sini. Kalaupun saya bilangnya oknum, kenapa saya bilang oknum? Karena dia datang ke sini tanpa menunjukkan surat tugas. Dia memasang ke sini tanpa ada surat perintah. Nah harusnya di sini kejaksaan itu harus benar-benar netral. Kenapa saya bilang netral? Kalaupun dia bilang keadilan itu tidak boleh dari sebelah sisi, harus dari dua belah pihak. Kalau memang aktivitas pertambangan dan orang Tenjo Jaya yang kerja di sini nggak boleh, maka saya pun sebagai warga Tenjo Jaya akan menuntut aktivitas pertanian pun tidak boleh. Karena itu sama-sama disita gitu. Nah justru di sini harusnya fair lah kejaksaan. Nah justru mau sampai kapanpun juga saya mewakili Bogorindo, saya tidak akan mau memberikan koordinasi kepada oknum-oknum yang nggak jelas. Itu pesan saya. Saya tidak akan mau memberikan koordinasi kepada oknum-oknum yang tidak jelas. Dan dalam waktu dekat ini, besok atau lusa, saya akan datang ke kejaksaan untuk melaksanakan audiensi dengan masyarakat yang bekerja di sini. Mungkin segitu aja, Pak. Sebetulnya aktivitas tambang di sini memiliki izin nggak sih? Kalau memiliki izin, kita di sini kerjasama dengan PT Tenjo Maju. Dan itu bisa saya buktikan nanti pas audiensi, surat perjanjiannya. Bahkan saya bisa buktikan bukti transfernya dan bukti invoice IUP, tusi IUP dari Tenjo Maju, Saudara Yori. Ya, Kang, aktivitas aktivitas di sini sebetulnya sudah Dari 2016. Sudah 2016. Nah, justru di sini kejaksaan bingung, gitu kan? Kenapa dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak dipermasalahkan? Bahkan ada oknum yang mempertemukan antara penambang dengan Bogorindo waktu itu. Dan saya bisa buktikan nanti pas audiensi di kejaksaan gitu kan. Justru oknum ini nih yang merusak kop adiaksa ini kalau menurut saya gitu, Pak. Pak Iqbal, ini kan tadi sudah wawancara dengan pihak kejaksaan. Ternyata di lokasi itu pantauannya kejaksaan ada 3 tambang yang dikelola di lokasi. Lahan sitaan kejaksaan. Seperti apa tanggapan dari Pak Iqbal sendiri dari PT Bogorindo? Dikelola maksudnya di lokasi gimana maksudnya? Di lokasi lahan yang sedang dalam sengketa kejaksaan. Ya ini kan di sini kan satu hamparan, Pak ya. Semuanya satu hamparan. Dari 80 hektar itu yang ada IUP-nya itu hanya 25 hektar. Dan di situ kalau misalkan lokasi tetap hanya satu di sini saja gitu kan. Nah justru yang jadi permasalahan, yang saya tuntut itu ini dari oknum kejaksaannya gitu kan. Ya. Ini dalam rangka menyikapi laporan dari masyarakat Forum Petani yang mana beberapa minggu lalu menyampaikan bahwa di tanah yang disita oleh kejaksaan ada aktivitas penambangan ilegal. Nah, dengan adanya hal tersebut, kami kesini untuk melakukan pemasangan pelang sehingga mereka tahu bahwa tanah ini adalah tanah yang disita oleh kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi. Seperti itu. Kalau itu berapa ratus ekar Pak yang sekarang lagi ditangani oleh kejaksaan sendiri? Kejaksaan kalau tidak salah 299 hektar termasuk daerah sini yang memang potensi sumber daya alamnya sangat luar biasa. Pak Kasih, kenapa saat ini untuk ditutup? Sebelum-sebelumnya banyak beraktivitas di sini penambangan liar seperti itu, gimana Pak Kasih? Ya memang sebelumnya saya sempat dengar hal tersebut. Kami kan tidak serta-merta langsung melakukan penutupan atau pemasangan pelang. Kita harus mencari data dan informasi kebenaran ataupun keakuratan informasi tersebut. Setelah kita lakukan full bucket dan full data, memang benar terjadi hal seperti itu di sini. Oleh karena itu kita ambil tindakan tegas untuk melakukan pemasangan pelang di sini dan kalaupun terjadi lagi tetap melakukan aktivitas, kita akan pasang di tengah jalan supaya tidak ada aktivitas kembali. Berarti tidak boleh untuk menambang dijual keluar? Tidak boleh. Ya, Pak, ini kan jelas-jelas sebelah sana ilegal. Penambangan ilegal, tidak ada izin sama sekali. Ya.
Bang, ini sebenarnya kasus apa sih yang disita tanah ini sebelumnya? Kasusnya terkait surat ya yang dikeluarkan oleh BPN seperti itu. Oh, berarti sekarang tidak boleh ada aktivitas dan kejaksaan menutup kembali penambangan liar itu, seperti itu. Seyogianya tidak boleh ada aktivitas penambangan ilegal di sini. Jadi seperti itu ya. Ya, sudah jelas sekali itu melanggar aturan. Walaupun memang tidak ada disita, tapi penambangan itu ilegal, itu tidak boleh. Harus pihak berwenang bertindak. Ini ada sebagian yang mengatakan bahwa ini sudah bertahun-tahun dan dia diduga udah punya surat izin untuk menambang, seperti apa nantinya? Kalau misalkan memang dia sudah mempunyai surat izin, ya tidak masalah melakukan penambangan di sini. Akan tetapi kita lihat dulu prosesnya seperti apa. Apakah itu memang di lahan sita atau tidak gitu loh. Dan kita akan bahas ini mengkaji hal tersebut. Bagaimana jika statusnya disita, tapi dia mempunyai izin penambangan. Apakah diperbolehkan? Apa tidak? Kita akan kaji kembali. Berarti ini pematokan pelang aja. Pematokan pang sehingga tidak terjadi penambangan ilegal lagi di sini. Ada dugaan berapa tambang yang ilegal Di sini ada 3 tambang besar. yang beraktivitas, Ya, 3 tambang. yang tidak bisa dipantau? Ya, tidak bisa dipantau karena mereka, informasi yang saya dapat, melakukan kegiatannya malam hari, mengirimnya malam hari. Kan di sini tidak ada warga, lampu pun tidak ada, jadi susah untuk mengawasinya. Paling di pojok sana, pas pintu keluar baru bisa. Jadi 3 tambang ini yang diduga ilegal ada aktivitas Ya, dalam betul. penyitaan kejaksaan. Di tanah yang disita oleh kejaksaan, lahan yang disita oleh kejaksaan.